Shalom, pemirsa The Safe Ministry. Shalom. No. Halo, Sungguh kita sangat bersuka cita bisa bertemu kembali di channel The Safe Ministry untuk mempelajari Sekolah Sabat bersama-sama. Dan pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini berjudul Sebuah Momen Takdir. Para panelis juga sudah hadir. Kita akan mulai dengan doa buka yang dipimpin oleh Pak Adri Kaunang. baiklah kita satu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, pada jam yang luar biasa dan diberkati ini ya Tuhan, kami penuh dengan dosa dan kekurangan, tetapi inti pelajaran kami bahwa Yesus sudah mati dan Yesus sudah ke sorga, dan kiranya kami yang membuat pilihan yang benar akan memperoleh mahkota kehidupan. Berikanlah kami inspirasi yang positif, akal budi dan Roh Kudus, sehingga pemaparan pelajaran yang suci dan kudus ini akan membangun banyak orang untuk melihat kepada Yesus dan siap untuk menyongsong bila mana Yesus datang kedua kali. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum kita mulai berdiskusi, kita akan mendengarkan pengantar pelajaran pada minggu ini yang akan dibawakan oleh Pak Tobing. Baik, pemirsa The Safe Ministry, minggu ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudulkan sebuah momen takdir. Ya, takdir jadi atau dalam bahasa lain nasib ya, takdir atau nasib ya, bahasa Inggrisnya destiny ya. Jadi nanti kita akan melihat satu minggu ini arah pikiran kita memang dibawa kepada pilihan-pilihan. Ya, pilihan, dan ketika kita bicara pilihan-pilihan atau takdir, pada akhirnya nanti hanya ada dua jenis ya, hanya ada dua jenis pilihan. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran yang lebih dalam, kita coba perhatikan di ayat hafalan kita Wahyu 14 ayat 14 dan 15. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Jadi ini sebuah peringatan bagi kita, dan ini sekaligus satu informasi ya bahwa akan tiba saatnya nanti ya ada satu perintah untuk menuai, ya menuai. Oleh karena itu kita akan selidiki nanti siapa yang menuai, lalu siapa yang dituai. Tentu nanti dituainya itu ya akan sama seperti ketika seorang petani menuai hasil taninya, maka dia akan memisahkan antara hasil yang bagus dengan hasil yang tidak bagus, atau hasil yang baik dengan hasil yang buruk. Nah, kalau kita perhatikan, kita pelajari di Alkitab bahwa tidak pernah Allah tidak memberitahu ya, tidak pernah Allah tidak memberitahu ketika Allah akan mengambil atau akan melakukan satu keputusan-keputusan besar yang berakibat kepada peristiwa-peristiwa besar di seluruh muka bumi ini. Ketika Allah hendak menghanguskan, atau ketika Allah hendak memberikan perbaikan kepada bumi dan manusia di zaman dulu, di zaman Nuh, yaitu di zaman air bah, Allah tidak tiba-tiba menghapuskan manusia dengan air bah, tapi Allah melalui Nuh memberitahu, bahkan Nuh berkhotbah 120 tahun untuk memberitahu. Lalu ketika Yesus juga hendak datang ke dunia ini, sudah jauh-jauh hari, bukan hanya jauh-jauh hari, ya sekian ratus tahun sebelumnya, bahkan sekian ribu tahun sebelumnya sudah diberitahu bahwa nanti ya Yesus akan lahir, ya akan lahir ke dunia ini. Demikian juga dengan yang akan kita hadapi, ya yang akan kita hadapi. Atau sebelum ke situ, ketika bicara penghakiman pra-advent juga, ya ketika bicara penghakiman pra-advent di ujung nubuatan 2300 petang dan pagi itu juga Allah sudah memberitahu. Dan nubuatan waktu yang terakhir adalah nanti, yaitu masalah ketika dia akan datang kembali menebus
kita, yaitu di peristiwa akhir. Yesus tidak tiba-tiba datang menculik orang-orang yang benar lalu membakar orang-orang yang jahat. Dia tidak tiba-tiba dengan malaikatnya datang dan kita tidak tahu. Tapi Allah sudah memberitahu. Nah, di Wahyu 14 ayat 14 sampai 15 ini menggambarkan bagaimana Allah ya sudah memberitahu, atau di Wahyu 14 di ayat-ayat sebelumnya kalau kita perhatikan ada itu pekabaran 3 malaikat ya. Pekabaran 3 malaikat itu adalah pekabaran yang menuntun kita ya, yang menuntun kita kepada pilihan apakah kita akan percaya kepada kebenaran Yesus atau kita percaya kepada kebenaran si jahat ya. Nah, jadi pada akhirnya nanti kita harus memilih mau berserah kepada Yesus ya, mau percaya kepada Allah atau kita membuat pilihan-pilihan yang salah. Ya, demikian nanti di dalam 1 minggu ini ya kita akan dibawa pikiran kita bagaimana nanti akhirnya kita harus mengalami sebuah nasib yang itu diakibatkan oleh pilihan-pilihan, apakah pilihan yang benar atau pilihan yang salah kita buat. Demikian yang menjadi pengantar bagi kita pemirsa The Safe Ministry untuk memasuki pelajaran kita ke dalam 1 minggu ini. Baik, Pak Tobing, kita akan lebih dalam lagi pada pelajaran minggu ini dan sebagai topik pertama yaitu pilihan kekal, Pak Adri akan bantu untuk menguraikan. Baiklah, shalom sahabat-sahabat dimanapun saudara berada. Pelajaran ini sangat luar biasa, dikatakan pilihan kekal, ditujukan kepada saya dan saudara, kita semua khususnya di dalam buku Matius 24 ayat 14 dan buku Wahyu 14 ayat 6. Di situ ada janji yang Yesus berikan kepada murid-murid pada zaman Yesus untuk mengenal penyebaran Injil. Jadi konsepnya di sini adalah Injil. Itulah sebabnya di dalam buku Matius pasal 28, Yesus pun mengharapkan kepada murid-muridnya, baik zaman lalu atau saat ini, ataupun kita semua yang ada saat ini, inilah konsep janji yang benar. Karena pada saat kita membuat pilihan yang kekal, maka ada komitmen bersama. Yesus katakan di dalam buku Wahyu 14 ayat 6 dikatakan sebagai berikut, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan dikatakan di situ, padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Ini menandakan bahwa kata Injil ini adalah ucapan Allah. Kata Injil ini adalah good news atau kabar baik. Kata Injil ini adalah inspirasi yang diberikan oleh Roh Kudus kepada para penulis. Dan tentunya kata Injil ini adalah mengarah. Tujuan akhirnya adalah membawa kepada keselamatan. Itulah sebabnya di dalam buku Wahyu 22 ayat 7, 12, dan 20 dikatakan oleh Yesus Kristus. Yesus berkata, Dia akan datang segera. Jadi kita mengarah kepada kata pilihan kekal ini artinya kata Yesus. Dan informasi Yesus ini akan membuat saya dan saudara yang penuh dengan dosa ini untuk membuat pilihan setiap saat, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan sampai Yesus datang kedua kali. Itulah sebabnya dikatakan bahwa krisis terakhir, apakah kita, kalau kita waktu SD ada namanya benar atau salah. Tetapi di dalam pelajaran ini dikatakan bahwa krisis terakhir, apakah kita berada di pihak Yesus. Di dalam buku 1 Yohanes 5 ayat 3 dikatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Luar biasa pelajaran ini. Sehingga kalau kita mengatakan perintah-perintah itu adalah masuk lagi dalam buku Matius 24 ayat 14 dan Wahyu 14 ayat 6. Janji hidup kekal itu bila mana kita mengikuti apa kata Yesus. Di dalam buku Last Days Events halaman 295 dikatakan, Yesus tidak mengubah tabiat pada kedatangannya. Artinya tabiat Yesus itu berbeda dengan tabiat saya. Kalau saya komitmen hari ini, besok bisa lewat. Dan tentunya beda dengan Yesus. Ucapan Yesus mengandung aktual. Ucapan Yesus itu dikatakan mengandung sesuatu yang akan dilakukan segera.
Namun dikatakan di dalam beberapa ayat, waktu atau timingnya kita tidak tahu. Pekerjaan transformasi harus dilakukan sekarang. Kehidupan kita sehari-hari menentukan nasib kita. Itulah sebabnya ada ilustrasi kalau kita lihat daur produk. Daur produk dikatakan ada introduction, ada pendahuluan, ada growth, ada pertumbuhan, dan ada maturity atau kedewasaan. Mana pilihan kita? Maukah kita bertumbuh dengan mempelajari Injil? Karena hanya Injil yang sanggup bertanggung jawab menginformasikan bagi saya dan saudara yang penuh dengan dosa untuk melihat kepada kehidupan kekal melalui ucapan Yesus. Kiranya pelajaran yang luar biasa ini akan menentukan pilihan saudara dan saya. Maukah saudara dan saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus sekali lagi dalam buku Matius 24 ayat 14, Wahyu 14 ayat 6 untuk mengaplikasikan apa Injil itu. Artinya, salah satu solusi dari Injil itu adalah menyelamatkan orang lain selain diri saya dan saudara. Inilah pilihan kekal yang menurut pena inspirasi dan beberapa ayat untuk kita lakukan berulang-ulang. Di dalam bahasa Inggris revolving, berulang-ulang walaupun kita penuh dengan dosa. Karena kacamata kita adalah tertuju kepada Kristus. Artinya kebenaran Kristuslah yang menjadi fondasi saya dan saudara. Sekali lagi, hanya fondasi atau kebenaran Kristus saja yang membebaskan kita dari penghukuman akan dosa. Maukah saudara terbebas dari dosa, dari pilihan yang tidak benar? Lihatlah Yesus, Sang Juru Selamat itu. Itu Beatrice yang menarik dari pelajaran tentang pilihan kekal dan didukung oleh beberapa ayat. Salam Beatrice. Baik, Pak Adri. Ada pertanyaan dari pelajaran minggu ini. Jadi, apakah menunda pertobatan hingga akhir itu adalah pilihan yang tepat? Saya selalu mengambil beberapa kata Yesus. Dalam bahasa Inggris, Yesus katakan kepada seorang yang penuh dengan dosa, "Go and sin no more." Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Saya banyak pengalaman di sini. Saya komit kepada teman-teman saya. Contohnya, baik itu masalah janji, liabilities, atau sebagainya. Tetapi berubah. Timingnya berubah. Tetapi Yesus melihat isi hati. Itu bedanya dengan Kaunang atau sahabat-sahabat yang lain. Di dalam pertanyaan Beatrix ini adalah mengandung arti keselamatan. Tetapi intinya adalah hanya Yesus yang merubah pola pikir kita, mindset kita. Yesus ingin kita berubah dengan mengikuti apa yang Yesus katakan. Inilah konsep yang benar. Jadi kata Yesus, go and sin no more, pergi dan jangan berbuat dosa lagi, artinya ada satu contoh. Ujungnya adalah pilihan yang luar biasa dari saya dan saudara kepada kata Yesus. Nah, ini Beatrix yang menjadi resolusi sehingga aman kita saat ini sampai Yesus datang kedua kali. Karena di dalam kehidupan kita sekali lagi penuh dengan dosa. Tidak ada yang bisa melakukan recovery terhadap diri saya dan saudara selain mengikuti aturan-aturan, kebenaran-kebenaran, instruksi-instruksi Yesus. Dan instruksi Yesus adalah bersifat positif. Inilah Beatrix yang bisa kita coba jawab sesuai dengan pertanyaan yang mulia dari Beatrix pada jam yang diberkati ini. Shalom. Baik, terima kasih Pak Adri. Pelajaran selanjutnya mengenai kembalinya anak manusia akan dibantu dijelaskan oleh Pak Fajar. Poin-poin penting apa Pak yang perlu disampaikan pada pelajaran ini? Silakan. Ya, terima kasih Beatrice. Pemirsa The Safe Ministry, pada waktu Yesus hidup di atas dunia itu berjanji kepada murid-muridnya bahwa dia akan datang kembali untuk menjemput dan dia akan pergi menyediakan satu tempat bagi murid-muridnya. Nah, janji akan kedatangan yang sudah disampaikan oleh Yesus itu dipastikan juga bahwa oleh salah satu murid Tuhan Yesus yang terkasih, yaitu Yohanes, sang kekasih yang ada di Pulau Patmos. Mari kita coba baca dalam Wahyu 14 ayat yang ke-14 ya. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya.
Ini artinya bahwa ada satu kepastian bahwa Yesus itu akan datang kembali, akan datang kembali. Dan tidak heran pada waktu Yesus ada di dunia, kemudian pada waktu dia di pengadilan dan diberikan satu pertanyaan oleh seorang imam besar, dia katakan begini, di dalam Markus 14 ayat 61, tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya, sekali lagi, apakah engkau Mesias? Anak dari yang terpuji, ayat yang ke-62, Markus 14 ayat 62, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Ini merupakan satu pernyataan dari Yesus sendiri ya, bahwa dia mengakui sebagai anak manusia. Dan anak manusia ini duduk di sebelah kanan Allah, dan dia akan datang kembali. Mengapa sih Tuhan Yesus sangat senang sekali ya dengan menyatakan satu gelar favoritnya sebagai anak manusia? Alasannya terungkap, mengapa Yesus menggunakan anak manusia? Karena begitulah dia kasihnya kepada umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita tahu bahwa Yesus tidak pernah jatuh dalam dosa. Dan dia sudah pernah merasakan hidup menjadi seperti manusia. Merasakan penderitaan, merasakan cobaan, godaan yang harus manusia itu alami ya. Godaan oleh setan dan lain sebagainya. Yesus pernah merasakan seperti itu. Jadi Yesus menggunakan gelar anak manusia ini oleh karena kasih dia yang begitu besar. Demi umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa dapat diangkat kembali, dapat hidup bersama-sama dengan dia. Nah, kita coba baca juga dalam Matius 25 ayat yang ke-31, 32. 31. Dan apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan dia akan memisahkan mereka seorang dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Artinya apa, Beatrice? Bahwa Yesus pada waktu datang pada kali yang kedua itu benar-benar akan menentukan nasib kita. Akan dipisahkan mana umat manusia yang memang betul-betul setia kepada Tuhan, menjadi umat Tuhan, dan mana umat manusia yang mereka betul-betul tidak mau menerima akan kasih karunia daripada Tuhan. Mereka yang begitu jahat, mereka akan mengalami satu kebinasaan kekal. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak. Ada pertanyaan dari pelajaran ini. Tuhan telah memberikan kemenangan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan agar kemenangan itu tetap menjadi milik kita, Pak? Iya, bagus sekali ya. Barangkali mungkin ini pertanyaan dari pemirsa yang ada di Papua, yang ada di Sulawesi, bahkan mungkin ada di Malaysia. Tuhan tentunya sudah memberikan kemenangan kepada kita. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat tetap memegang kemenangan? Kita tahu bahwa kunci kemenangan Yesus yang akan datang, bahwa Yesus yang memiliki satu kunci akan kehidupan kekal. Berarti kan kita akan menerima dia ya. Artinya kita tetap setia sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Nah, apa yang harus kita tetap lakukan? Tetaplah setia kepada Tuhan. Bagaimana supaya kita tetap setia kepada Tuhan? Kitalah tetap berdoa, kita belajar firman Tuhan, dan jangan lupa kita menjadi tangan kanan dia untuk menyampaikan pekabaran ini. Karena Injil kekal, Injil keselamatan ini itu diberikan kepada semua orang. Bagi mereka yang memang betul-betul rindu dan percaya kepada Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Jadi langkah yang kita lakukan, tetaplah kita berdoa, tetaplah kita membaca firman Tuhan, dan tetaplah kita bekerja menyampaikan pekabaran Injil ke seluruh dunia. Demikian Petrus dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar. Pemirsa The Safe Ministry, hari berikutnya kita akan mempelajari mengenai penghakiman surgawi. Kita akan dengarkan penjelasannya bersama-sama dari Pak Tobing. Silakan Pak. Pemirsa The Safe Ministry, kalau kita lihat judulnya ini ya, penghakiman surgawi, ini tidak bicara teknis bagaimana Allah melakukan penghakiman kepada kita, namun ditunjukkan kepada kita ya, kalau kita bandingkan di Wahyu 14 ayat 14 dan Kisah 1 ayat 9 sampai 11. Kisah 1 ayat 9 sampai 11 itu kalau kita ingat bagaimana peristiwa ketika Yesus naik ke surga disaksikan oleh murid-muridnya, lalu malaikat
yang mendampingi Yesus itu yang di awan-awan mengatakan bahwa nanti Yesus ini, ya, di ayat yang 11 dikatakan Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi ada beberapa kata kunci di dalam pelajaran hari ini, yaitu bahwa kalau di Wahyu 14 ayat 14 dikatakan Yohanes melihat anak manusia itu duduk di atas awan, ya, di atas awan, ya, awan putih. Lalu sama dengan peristiwa kenaikan Yesus juga, ya, Yesus juga naik bersama dengan awan. Lalu ada lagi beberapa kata kunci lagi, yaitu kata anak manusia, ya, anak manusia. Mengapa Allah lebih senang menggunakan kata anak manusia? Ada banyak gelar yang sering disematkan kepada Yesus, tapi dalam konteks penghakiman ini, ya, dalam konteks penghakiman ini kata yang atau gelar yang berulang-ulang diberikan kepada Yesus yaitu adalah anak manusia. Ini menandakan bahwa betapa dekatnya Yesus, betapa dekatnya Allah melalui Yesus kepada kita. Artinya Yesus yang sama, ya, sama dengan pernyataan malaikat ketika Yesus naik ke sorga. Dia katakan Yesus ini yang terangkat ke sorga. Jadi artinya Yesus yang sama, yang disebut anak manusia, yang dulunya, ya, sehari-hari berjalan-jalan di Nazaret, ya, di jalanan yang berdebu. Dia melayani orang-orang, dia juga pergi ke Yerusalem, dia juga menyembuhkan orang-orang yang sakit di desa-desa, dia pergi berkhotbah di berbagai tempat, termasuk juga mengumpulkan orang di bukit, ya. Lalu dengan cara yang sama dan sosok yang sama, yaitu Yesus anak manusia ini akan datang kembali, ya, akan datang kembali. Jadi ini satu harapan, ya, satu harapan bagi kita, ya, satu harapan bagi kita bahwa kita nanti akan dibawa kembali bertemu dengan Yesus yang sama yang sudah terangkat ke sorga itu, dan dia nanti datang dengan kemewahan dikelilingi oleh para malaikat di atas awan putih. Lalu kalau kita selidiki kembali di Daniel 7 ayat 9, 10, 13, 14, kembali lagi di Daniel juga menggunakan kata anak manusia, dan bahkan digambarkan di sini, ya, bagaimana keindahan atau bagaimana kemewahan kedatangan Yesus itu, di mana dia dikelilingi oleh malaikat 1000 kali beribu-ribu dan selaksa kali berlaksa-laksa makhluk surgawi mendampingi Yesus. Jadi Yesus yang dulu dihina, disiksa, dipermalukan, dibunuh, ya, dibunuh, difitnah itu ketika dia hidup di dunia, nanti datang dengan kemuliaannya, ya, dia datang menunjukkan kemuliaannya bersama dengan para malaikat. Demikian nanti kira-kira proses, ya, yang, ya, bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya, dan itu baru sebatas, ya, baru sebatas kemampuan atau baru sebatas penglihatan Yohanes dan Daniel, ya, kepada kita. Tentu nanti realitanya akan jauh lebih mulia lagi daripada itu. Nah, yang mau disampaikan kepada kita di dalam pelajaran hari ini, poin yang lain adalah bahwa penghakiman, ya, mengungkapkan di hadapan seluruh alam semesta. Jadi sama seperti Yesus ketika naik disaksikan oleh semua mata pada saat itu, nanti seluruh alam semesta akan mengalami penghakiman itu. Dikatakan di sini, oleh karena apa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus telah melakukan segala sesuatu yang mungkin untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Apa artinya? Allah sudah, ya, kalau kita kembali ke judul kita, sebuah momen takdir. Pada saatnya nanti, ya, pada saatnya nanti Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus harus memutuskan. Oleh karena apa? Segala usaha sudah dilakukan oleh Allah untuk menyelamatkan kita. Namun penghakiman harus dilakukan supaya apa? Supaya karakter Allah itu sendiri, ya, benar-benar dinyatakan. Ya, dari mana? Mengapa perlu karakter Allah dinyatakan? Karena setan ribuan tahun menuduh Allah itu jahat, Allah itu diktator, Allah itu sesuka hatinya, Allah itu sekehendak hatinya. Maka
pada waktunya nanti Allah dengan kemuliaannya menunjukkan inilah karakter Allah yang sesungguhnya. Oleh karena itu, bagaimana takdir atau apa takdir yang akan menjadi bagian kita itu tergantung pilihan kita. Akankah kita punya kerinduan melihat anak Allah, ya, dia datang kepada yang lanjut usianya itu di awan putih, atau ya justru kita nanti akan dibakar bersama-sama dengan si iblis, si setan yang suka menuduh Allah itu tergantung pilihan kita. Demikian pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Tobing. Saya mewakili pemirsa The Safe Ministry memiliki pertanyaan nih, Pak. Jika hari penghakiman itu tiba, apa harapan kita sebagai makhluk hidup? Penghakiman ini ya kembali seperti di awal tadi, bahwa Allah tidak pernah melakukan sesuatu tiba-tiba. Ya, jadi bagaimana penghakiman sorgawi ini digambarkan kepada kita, itu justru memberi harapan kepada kita sebagai makhluk hidup. Seandainya tidak ada proses penghakiman ini, kalau saudara Beatrice dan saya, pemirsa The Safe Ministry dan saya, ketika kita mengakhiri hidup kita, maka kita tidak ada bedanya dengan binatang lain, tidak ada bedanya dengan tumbuh-tumbuhan, mati ya mati saja, ya. Tetapi oleh karena proses penghakiman ini harus dilakukan, penghakiman ini bukan karena mau membalaskan dendam, membalaskan kemarahan Allah, tetapi untuk menunjukkan karakter Allah dan hendak mengembalikan citranya dan hendak mengembalikan kita kepada rupa Allah yang sebenarnya. Ya, justru ini adalah satu pengharapan bagi kita. Berterima kasihlah kita oleh karena Allah menyediakan mekanisme penghakiman seperti ini, karena kita masih punya pengharapan bahwa kita nanti bisa memiliki takdir yang baik. Demikian, Beatrice. Baik, Pak Tobing. Pelajaran kita semakin menarik dan topik selanjutnya yaitu mengenai mahkota pemenang. Kita bisa minta bantuan Pak Adri untuk bantu menguraikan pelajaran ini, Pak. Shalom, sahabat-sahabat pemirsa dimanapun saudara berada. Bagus sekali penulis Sekolah Sabat ini mengambil topik mahkota. Jadi mahkota itu menurut beberapa referensi adalah pertama hasil dari usaha yang dilakukan. Kita lihat ada pemain sepak bola umur 20 tahun ataupun pemain basket di Amerika yang memang berlatih luar biasa, ataupun atlet-atlet lainnya, dan tentunya mereka akhir dari hasil mereka dikatakan di sini memperoleh Stepanos. Stepanos ini artinya mahkota. Nah, inilah yang menjadi tujuan dari umat-umat yang sisa. Itulah sebabnya banyak simbol, banyak gambar di dalam buku Wahyu yang menerangkan secara fokus kepada Yesus. Karena secara alkitabiah kita bisa mengerti, tetapi secara konsep manusia kita tidak bisa mengerti. Itulah sebabnya ditekankan di dalam buku Wahyu 14 ayat 14, anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Penulis ini hebat dan luar biasa karena menggunakan ilustrasi pertanian, ya. Ilustrasi pertanian. Jadi penulis ini mengambil ilustrasi pertanian, mempermudah para audiens, mempermudah para umat-umat yang sisa, umat manusia. Mengapa? Karena di dalam buku Markus 4 ayat 29 dikatakan sebagai berikut. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Jadi kalau kita sebagai petani, saya juga anak petani pada saat itu, memang prosesnya itu adalah pembersihan. Proses itu adalah bagaimana memperhatikan tumbuhan ini sehingga menghasilkan buah yang luar biasa. Itulah konsep pertanian. Namun dikatakan di sini di dalam buku Kehidupan Abadi halaman 45 dikatakan ada satu resolusi. Penyucian adalah pekerjaan seumur hidup. Manakala kesempatan kita bertambah banyak, pengalaman kita semakin luas, dan pengetahuan kita akan bertambah. Itulah sebabnya beberapa pelajaran sebelumnya menekankan begitu hebatnya kata Yesus. Karena dengan kata Yesus, maka itulah yang harus kita lakukan. Dan dengan demikian didukung oleh Wahyu 14:15 dan dikatakan di dalam ayat yang terakhir. Hati mereka menyatu dengan hati Kristus
Dan apa yang mereka inginkan adalah juga keinginan Kristus. Itulah sebabnya mengarah kepada keselamatan, bahwa bila mana kita memandang kepada Yesus, bila mana kita mengikuti apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus wartakan, apa yang Yesus telah tuliskan di dalam firman Allah, maka itulah jalan keluar untuk kita memperoleh kata pemenang. Pemenang di sini adalah bukan kompetisi, bukan kompetitor, tetapi Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Artinya semuanya mengarah kepada Yesus. Kebenaran itu seperti yang kita belajar dalam buku Markus 4 ayat 26 sampai 9. Kebenaran itu adalah Wahyu 14 ayat 15. Jalan itu menurut Yesus masuk lagi dalam buku Wahyu 14 ayat 14. Jadi konseptual dari pelajaran kita saat ini, mengapa kita memperoleh mahkota pemenang? Karena adanya Yesus. Karena ada ucapan Yesus, ada janji Yesus. Maukah saya dan saudara pada momen yang diberkati ini mau melihat kepada Yesus dan kita mau mempelajari? Itulah sebabnya ada dikatakan follow the Bible, berdoa, mempelajari firman Allah, mengundang para kletos, karena inilah kunci sukses dari the remnant, umat yang sisa. Ya, itulah sebabnya Yesus selalu mengatakan marilah kepadaku, marilah kepadaku. Artinya behavior atau lifestyle dari Yesus akan mengubah, menyelamatkan saya dan saudara sesuai dengan beberapa kontekstual Alkitab yang sudah kita belajar, sehingga apa yang dikatakan oleh Beatrix tadi, mahkota pemenang ini akan menjadi bagian saya dan saudara. Ingat sekali lagi, berbeda atlet dunia dan atlet surga. Ya, atlet dunia adalah mengikuti praktis yang dilakukan oleh pelatihnya. Pelatih kita adalah Yesus Kristus, sehingga kita bisa memperoleh mahkota pemenang. Ini Beatrix yang menarik dari kontekstual mahkota pemenang. Salam Beatrix dan sahabat-sahabat yang lain. Baik, ada pertanyaan yang muncul dari pembahasan ini, Pak. Bagaimana agar keinginan kita itu berubah dan sama seperti dengan keinginan Kristus? Tadi Pak Konang sudah katakan bahwa kita ini adalah follower, ya. Yesus adalah leaders. Jadi leaders ini artinya banyak sekali pemahaman. Ada dikatakan servant leadership, ya, kepemimpinan yang rendah hati. Nah, kelihatan mengarah ke situ. Jadi kata rendah hati atau hamba, inilah yang masuk untuk menjawab apa yang Beatrix tanyakan tadi. Kalau kita ingin menjadi hamba, maka kita ingin mempelajari instruksi-instruksi dari tuannya. Itulah sebabnya tadi dikatakan servant leadership, artinya pemimpin yang rendah hati, atau bawahan yang rendah hati, atau anak buah yang rendah hati, atau sahabat yang rendah hati. Pada saat kita rendah hati, maka kita akan mau mempelajari, mau memakan firman Allah ini. Nah, dengan demikian terjawab sudah bahwa inilah solusi yang ditanyakan oleh Beatrix tadi. Jadi ada servant di sana, ada humble, mau melayani, dan rendah hati. Inilah yang bisa kita jawab sesuai dengan apa yang dikatakan di sini. Hati mereka menyatu dengan hati Kristus, dan apa yang mereka inginkan adalah juga keinginan Kristus. Shalom Beatrix, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Adri. Selanjutnya pembahasan kita mengenai setiap benih menghasilkan tuaian. Pak Fajar, hal-hal penting apa yang perlu kita pahami dari topik ini, Pak? Ya, melanjutkan penjelasan dari panelis saudara Adri Kaunang, bahwa ada satu benih yang sudah matang yang akan dituai. Dan memang benar, dalam Wahyu 14 itu ada 2 tuaian. Yang pertama adalah tuaian biji berwarna keemasan. Itu melambangkan orang-orang benar. Kemudian yang kedua itu adalah panen anggur berdarah. Itu mewakili orang-orang yang tidak benar, atau orang-orang yang kehilangan akan keselamatan, ya. Nah, kedua tuaian ini sudah masak sepenuhnya, ya. Dan setiap benih yang ditaburkan sudah masak sepenuhnya. Di dalam Wahyu 14 ayat yang ke-17, ke-18 ada 2 malaikat, ya. Yang malaikat yang pertama itu keluar dari bait suci. Tadi yang sudah dijelaskan, dia membawa sebilah sabit. Dan malaikat lain itu yang berkuasa atas api.
Kita coba baca dalam Wahyu 14 ayat 18. Dan seorang malaikat lain datang dari Misbah. Ia berkuasa atas api dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi karena buahnya sudah masak. Artinya bahwa umat manusia atau tuaian ini sudah begitu matang dan siap untuk dituai. Yang pertama tadi, yang dituai, yang keemasan itu melambangkan orang-orang benar, sementara anggur yang berdarah atau bersimbah darah itu melambangkan orang-orang yang jahat. Mengapa harus dibedakan seperti itu ya? Artinya bahwa pintu kasihan, kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah tawarkan itu tidak disambut oleh mereka, Beatrice. Sementara orang-orang benar, orang-orang yang baik menyambut akan kasih karunia Tuhan. Namun sebaliknya bagi orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak baik, mereka menolak kasih karunia ini, bahkan mereka berlaku bertambah jahat. Sehingga tidak heran pada akhir zaman nanti banyak orang yang jahat bertambah jahat. Kemudian orang yang baik akan bertambah dengan baik. Dan ini harus dipisahkan. Dan kalau ini dipisahkan, berarti akan ada satu tuan, akan ada satu penghukuman bagi orang-orang yang jahat. Dan ada satu kehidupan kekal yang disediakan oleh Tuhan. Nah, kita lihat di sini, Beatrice, bahwa Tuhan pada waktu nanti Dia akan datang menjemput kita semuanya. Itu akan menentukan nasib kita semuanya. Apakah kita menjadi tuan emas yang akan menjadi rombongan daripada Yesus, ataukah kita malah justru sebaliknya menjadi tuan anggur yang berdarah, yang mana akan menjadi rombongan daripada setan yang akan dimasukkan ke dalam kilangan. Kilangan atau ya seperti apa ya, anggur murka Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan penghukuman. Nanti sangat jelas sekali pada akhir zaman, siapakah yang mewakili umat-umat Tuhan yang memiliki karakter seperti Yesus dan umat-umat manusia yang membawa dan memiliki karakter seperti setan. Itu yang akan membedakan, dan itu akan semuanya akan memperoleh semua hasil akan perbuatan mereka. Yang benar akan diselamatkan dan yang salah akan memperoleh penghukuman. Demikian, Beatrice. Baik, Pak. Ada pertanyaan dari pembahasan ini. Sepertinya Ya. zaman sekarang itu sudah sulit membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Tapi bagaimana agar kita bisa, Pak, membedakan hal itu? Terima kasih untuk pertanyaan ini ya. Ini bagaimana membedakan antara yang baik dan yang jahat? Karena sangat sulit sekali ya. Kadang-kadang ada sebuah kamuflase. Ada orang-orang jahat yang bertindak untuk baik, memiliki motif untuk apa? Untuk mengelabui, untuk menipu dan lain sebagainya. Itu sangat sulit sekali. Tentunya bukan hanya sebagai umat manusia ya, sebagai umat manusia, tapi bagi seluruh makhluk alam semesta. Bahkan mungkin ya Lucifer saja dia mengatakan bahwa apa? Bahwa perintah Tuhan itu sangat berat, tapi dia memiliki motif di balik semuanya itu. Karena apa? Dia ingin dipuji, dia ingin disanjung, dia ingin menyamai yang maha tinggi. Sehingga tidak heran sepertiga malaikat di surga itu terhasut oleh dia. Sangat sulit sekali. Bahkan seluruh makhluk alam semesta itu sangat susah untuk membedakan ini benar nggak sih tujuan dari Lucifer ini. Tapi di akhir nanti, di akhir zaman nanti, kita akan bisa membedakan. Bagaimana caranya? Yaitu kita coba baca dalam Ibrani 5 ayat yang ke-14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Poinnya adalah, Beatrice, begini. Kita mesti harus memiliki satu kerohanian yang matang. Kerohanian yang matang ya. Sehingga itu melatih panca indera kita. Kepakaan hati kita. Seberapa dekat sih kita dengan Tuhan? Sehingga kita akan tahu betul-betul bisa membedakan mana orang-orang yang memiliki motif yang tidak baik, mana orang-orang yang memang betul-betul tulus ya, memang betul-betul tulus dan baik. Jadi kita melatih kedewasaan kerohanian kita. Sehingga pada waktu kita melihat gitu ya, misalnya satu peristiwa atau katakanlah ini sebagai makanan yang cukup gitu ya. Jadi kita bisa membedakan dengan baik. Dengan kerohanian yang begitu matang.
dengan panca indera yang betul-betul kita latih. Bagaimana dengan melatih panca indera? Seberapa besar Anda, pemirsa The Safe Ministry, memiliki kedekatan dengan Tuhan? Saya yakin Tuhan akan membuka satu pintu untuk membukakan semuanya. Ini loh, orang yang memiliki motif yang tulus, orang yang memiliki motif yang jahat. Karena semuanya di akhir zaman nanti, yang jahat akan bertambah dengan jahat, yang baik akan bertambah dengan baik. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar. Tidak terasa kita sudah sampai di ujung akhir diskusi kita. Kita minta Pak Tobing untuk bisa memberikan kesimpulan. Pemirsa The Safe Ministry, yang akhirnya menentukan takdir kita adalah kembali kepada pilihan kita. Dan pilihan kita ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana pikiran-pikiran kita. Apakah pikiran kita ini kita serahkan kepada kendalinya Allah atau kendalinya setan. Ya, jadi ketika pikiran kita biarkan memandang selalu kepada Allah. Ketika pikiran kita biarkan selalu melihat kepada kekuasaan dan kasih-Nya Allah, maka ya secara berangsur-angsur pikiran kita akan mempengaruhi karakter kita. Saudara-saudara, ingat pelajaran tadi mengatakan ketika Yesus datang nanti, Yesus tidak mengubah karakter. Artinya, karakter kita tidak diubahkan pada saat kedatangan Yesus. Karakter kita apa adanya. Kalau karakter kita sesuai dengan karakter sorga, demikianlah Allah membawa kita ke sorga. Hanya fisik kita yang diubahkan. Oleh karena itu, agar kita memiliki takdir yang benar, takdir yang baik, takdir yang membawa kehidupan kekal bagi kita, biarlah karakter kita diubahkan dengan memandang kepada Yesus setiap hari. Jangan biarkan setan yang mengolah pikiran kita. Jangan biarkan setan mendapat tempat di dalam pikiran dan hati kita. Oleh karena karakter kitalah yang membukakan pintu gerbang sorga kita. Ingat, Yesus tidak mengubah karakter. Hanya fisik kita yang dirubah. Oleh karena itu, pilihan kita hari ini, pilihan kita di dalam memperbaiki karakter kita akan menentukan takdir kita nanti. Apakah kita menjadi pewaris kerajaan sorga atau kita nanti dibakar bersama-sama dengan setan di api neraka. Demikian, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih para panelis dan terima kasih pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pelajaran minggu ini bisa membantu pemirsa The Safe Ministry untuk bisa mengerti lebih dalam lagi akan hal-hal penting yang perlu kita pelajari pada minggu ini. Kita akan tutup dalam doa tutup yang dipimpin oleh Pak Fajar. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas pelajaran sekolah Sabat yang begitu menyentuh hati kami. Dan kami melihat pilihan kami, karakter kami dapat boleh kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu saja, yang akan menentukan nasib kami di masa yang akan mendatang. Dan Tuhan memberikan pelajaran, pengajaran bagi kami, supaya kami tetap setia di hadapan Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami memiliki karakter seperti Yesus. Dan akan janji kedatangan Yesus yang kedua kali. Biarlah itu akan menjadi bagian bagi kami semuanya. Dan seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Terima kasih atas kasih karunia yang begitu besar kepada masing-masing kami. Terima kasih atas berkat yang luar biasa bagi kami. Dan pakailah kami untuk menyampaikan kabaran Injil ini kepada saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau sebagai Juru Selamat pribadi. Terima kasih Tuhan, Kau selalu mendengarkan doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa The Safe Ministry telah belajar bersama-sama dengan kami untuk pelajaran Sekolah Sabat minggu ini. Jangan lupa untuk suka dengan video kami, tinggalkan pesan dan komentar. Kami sangat bersuka cita membaca komentar dari pemirsa The Safe Ministry. Sampai bertemu di pelajaran minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom. 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 Tuhan memberkati. Tuhan.